Halo teman-teman semua. Ini adalah video perdanaku yang membahas tentang sesuatu ya. Video-video sebelumnya kan aku main piano di tempat ibadah di gereja. Tapi kali ini aku akan membawakan sebuah cerita kepada kalian tentang pembunuhan berantai yang ada di Indonesia. Oke, mari kita mulai ceritanya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, siapa orangnya, aku ingin mengingatkan kepada kalian tentang kalian pasti sering denger ya, pernah denger tentang Rian Jombang atau yang sering biasa disebut Rian juga Jombang. Kalian tahu ya, dalam kasus-kasus pembunuhan berantainya sungguh banyak sekali. Dan juga ada robot gede, yaitu adalah seseorang pria yang membunuh 11 anak di bawah umur, dan sebelum dibunuh dia disuruh terlebih dahulu. Ini benar-benar menakutkan sekali. Dan tetapi sebenarnya di sebelum era mereka berdua ini ada seseorang yang bernama Suraji. Nah, dia ini yang akan kita ceritakan. Kalian pasti asing ya mendengar nama Ahmad Suraji. Siapa sih Ahmad Suraji? Kok kayak asing gitu terdengar di kalian. Memang sih pertama ya, aku juga asing juga akhirnya karena aku mencari tahu ada beberapa teman yang mungkin buat konten ini aja tentang ini aja, suka ceritain tentang ini. Dan akhirnya aku akan menceritakan tentang Ahmad Suraji ini. Mari kita simak ceritanya. 10 April 1949 lahirlah seorang pria yang bernama Nasib. Dia ini dijuluki sebagai Nasib Kelewang. Nama aslinya Nasib, tapi dia dijulukin sebagai Nasib Kelewang. Kenapa kok dijulukin? Karena dia itu sering mencuri lembu dari lembu tetangganya dengan menggunakan kelewang. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu apa sih kelewang itu kayak alat tradisional dari Sumatera yang kayak golok gitu ya teman-teman, panjang itu sekitar ya mungkin 30 atau 40 cm. Nah, dia sering itu akhirnya mau mencuri dan akhirnya dia ditangkap oleh polisi karena kasus pencuriannya, dan akhirnya karena dia sudah melalui masa hukuman dan dia dibebaskan, akhirnya dia berganti nama. Dia menyandang nama Ahmad Suraji. Tapi belum lama dari itu dia sudah mengubah namanya lagi. Artinya bukan mengubah ya, tapi dijuluki lagi oleh orang-orang sekitarnya sebagai Datuk. Datuk siapa ini? Datuk ini artinya apa? Kenapa kok dia dijuluki sebagai Datuk? Karena dia itu menikahi 3 orang wanita, kakak beradik kandung, dan tinggal dalam satu rumah dikaruniai oleh 9 orang anak. Gila. Hati-hati jomblo, langsung jangan ketiga, satu aja susah dapetinnya. Oke, kita lanjut. Dan karena dia menikahi 3 orang wanita kakak beradik ini, dia dijuluki sebagai itu. Dia menjalani hidupnya seperti biasa, dan kegilaannya dimulai dari tahun 1908, dimana suatu malam dia dapat mimpi. Dia bermimpi tentang mendiang ayahnya, dan mimpinya itu Ahmad Suraji mendapatkan ilmu dari ayahnya. Ayahnya mewariskan ilmu dukun itu kepada dia. Tetapi kalau dia ingin menerima ilmu itu, ada effort yang harus dibayar oleh si Ahmad Suraji ini. Nah, effortnya apa? Yaitu adalah dia harus membunuh 72 wanita, dan dia harus meminum air. Awalnya Ahmad Suraji ini sempat ragu gitu ya, mau melakukan aksi-aksinya. Ini ada tips buat kalian semua. Kalau misalnya memang kalian ingin melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, terus kalian ragu, sebaiknya kalian jangan lakukan. Karena mostly itu akan menjadi keputusan yang regretful akhirnya. Kalian menyesal kepada keputusan itu. Ketika kalian punya keputusan, hendaknya kalian bisa berdoa, mendoakan kembali hal itu, curhat dengan orang-orang sekitar, meminta saran kepada orang tua, kepada teman atau sahabat,
keluarga-keluarga terdekat, atau mungkin kalau yang muslim kiai, untuk Kristen pendetanya, untuk agama-agama lain mungkin pemimpin di agama tersebut. Nah itu kalian bisa sharing gitu, kalian bisa cerita, minta saran kepada orang-orang terdekat yang kalian percayai. Nah oke, kita akan lanjut. Sebenarnya Surachee ini sudah mulai terobsesi dengan dunia perdukunan itu pada saat dia berumur 12 tahun, dimana dia ini ya mungkin karena pengaruh orang tuanya juga ya. Setelah itu, tapi dia ini mulai menekuni, misalnya kayak menekuni itu pada umur 20 karena dia mendapatkan wangsit tadi ya dari mimpinya ayahnya tadi, mimpi kedatangan ayahnya. Nih tak kasih kekuatan asal kamu membunuh 7 budak orang wanita dan minum air liurnya. Oke, akhirnya caranya untuk dia mendapatkan wanita itu tadi adalah dia membuka sebuah praktek dukun. Jadi untuk konsultasi gitu ya sebagai dukun. Nah pada akhirnya pun Ahmad Surachee akhirnya melakukan pembunuhan itu meskipun awalnya diimbang ya, dan satu persatu korbannya dibunuh secara keji, dibunuh, diambil hartanya, dan diminum air liurnya. Jadi aku juga nggak pikir ya, nggak mau bisa membayangkan gitu loh. Kalian kalau misalnya kalian duduk nih lagi nonton, terus habis itu kalian kayak diem kan, air liur nggak mungkin keluar ya. Tapi kalau mungkin saya yang sedang ngobrol ini mungkin ada air liur tapi nggak banyak juga. Jadi gimana dia sampai bisa minum? Apakah dia harus dikeruk, harus diapakan? Saya juga nggak tahu. Pasti ada perbuatan-perbuatan kecil di balik itu semua. Membayangkan aja kayak gimana gitu rasanya. 11 tahun lamanya Ahmad Surachee melakukan kekejian ini, membunuh satu persatu korban. Hingga akhirnya pada tanggal 27 April tahun 1997 ditemukan sosok seorang wanita yang sudah tewas bersimbah darah, tidak mengenakan pakaian, dan tergeletak dibuang di pohon tebu. Otomatis ya karena ada cerita seperti itu, warga ya heboh dan berbondong-bondong untuk melihat. Jadi kejadian ini makin memanas ketika ada seorang wanita yang hilang sudah sejak 3 hari yang lalu, itu bernama Sri Kumala Dewi. Akhirnya mendapati kasus ini, kepolisian setempat mengerahkan aparatnya menyelidiki. Otomatis menyelidiki kayak dipanggil satu hanya lagi ya. Apa yang terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana dia bisa mayat itu sampai di sini, siapa yang melakukan, terus mungkin senjata kayak bukti senjata tajamnya untuk membunuh itu di mana. Itu semua polisi mengerahkan aparatnya untuk mencari tahu, untuk menyelidiki kasus. Dan sebelum meninggal tampaknya Mbak Dewi ini bertengkar gitu ya, bertengkar dengan suaminya yang bernama Tumin. Akhirnya Bapak Tumin ini dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Tetapi karena kurangnya bukti dan ada tahun sebelumnya juga ada wanita ditemukan meninggal di sana dengan kondisi yang berbeda, tapi tetap harta bendanya hilang kayak ya semacam perampokan gitulah. Itu di tempat yang sama sehingga Bapak Tumin itu tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhnya. Jadi Bapak Tumin dilepaskan lagi. Dan akhirnya dari pihak kepolisian ada saksi yang bernama Bapak Andreas. Bapak Andreas ini mengabarkan bahwa Pak saya mengantarkan Dewi ke rumahnya Dukun Ahmad Surachee untuk berkonsultasi. Di hari di mana Dewi itu. Nah, karena polisi mendapatkan informasi tersebut, akhirnya polisi mendatangi rumah Pak Ahmad Surachee dan menanyakan, apa benar ya, tanya gitu ya, apa benar Dewi Pak ada seorang bernama Dewi yang oh iya benar Pak, yang dia pernah datang sini, terus ya saya tuh sama Surachee ya dia pulang itu just sama trip ya bilang gitu. Tetapi polisi tidak menemukan cukup bukti untuk menangkap Surachee, jadi polisi menghentikan investigasinya. Polisi tidak menyerah terhadap kasus ini. Terus polisi mencari insting-insting gitu ya, insting detektif kan punya insting-instingnya detektif gitu. Nah,
setelah polisi mencari tahu, akhirnya juga banyak laporan orang hilang setelah berkonsultasi dengan dukun Ahmad Surraji ini. Akhirnya tidak lama setelah mendapatkan banyak laporan itu, polisi menggerbek rumah Ahmad Surraji dan benar saja ditemukan pakaian yang dipakai oleh Dewi dan perhiasan juga dipakai oleh Mbak Dewi ini tadi di rumah Ahmad Surraji. Dan akhirnya Ahmad Surraji ditangkap bersama dengan istrinya. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, akhirnya Ahmad Surraji mengakui bahwa dia membunuh Dewi. Tetapi polisi merasa curiga karena sebelumnya juga ada yang pernah meninggal di situ. Dan akhirnya polisi mendesak Ahmad Surraji untuk mengakui semua perbuatannya. Setelah didesak lagi dan dia bilang ada 16 totalnya. Itu polisi masih kok ya kayak coba didesak lagi ya. Akhirnya polisi mendesak lagi dan akhirnya kesimpulannya adalah 42 wanita yang dibunuh oleh Ahmad Surraji. Tapi pertanyaan pribadi muncul di dalam diri saya. Gak tahu ya teman-teman, apakah emang benar cuma 42? Mungkin ada yang lain, tapi mungkin nggak lapor atau mungkin tidak ditemukan atau seperti apa. Karena kejadiannya udah 11 tahun ya kan. Ada yang ingat, ada yang, kalau menurut saya sih ya 11 tahun itu kan juga waktu yang panjang dan tidak mudah untuk mengingat. Dan juga mungkin ada yang juga nggak diakui karena dia didesak lagi. Itu pertama mengakui dia membunuh Dewi, didesak lagi mengakui bahwa dia membunuh 16, didesak lagi dia mengakui bahwa dia membunuh 42 orang. Apakah sampai situ aja? Kayaknya juga nggak tahu ya. Saya kembalikan karena buktinya kalau dia didesak bisa jadi sebenarnya enggak 42 atau mungkin lebih. Oke, kita lanjut. Dalam aksinya selama dia membunuh 42 orang wanita itu tadi selama 11 tahun, dia itu dibantu oleh seorang istri ini. Dia membantu untuk jaga kaki tangan gitu ya, kaki tangan penjahatnya gitu. Dan akhirnya ditentukan oleh pengadilan untuk pemvonisan Tumini dan Ahmad Surraji. Pembunuhan berantai yang dilakukan Ahmad Surraji itu sangat kecil. Jadi pengadilan menetapkan vonis hukuman mati kepada Ahmad Surraji dan hukuman penjara seumur hidup kepada Tumini. Jadi tanggal 10 Juli 2008 Ahmad Surraji sudah tewas karena dieksekusi mati dan istrinya masih mendekam di penjara sampai dengan hari ini. Dari kisah ini teman-teman yang sudah saya ceritakan dari awal, diangkat sebuah film yang berjudul Misteri Kebun Tebu. Jadi kalau misalnya kalian lagi physical distancing sekarang, mungkin kalian lagi free time dan mau nonton film, kalian bisa nonton filmnya. Judulnya Misteri Kebun Tebu. Oke teman-teman, akhirnya selesai ya cerita panjang tentang misteri Kebun Tebu ini. Jadi terima kasih sudah menonton. Klik subscribe, komen, dan share jika kalian berkenan. Tetap jaga kesehatan, stay at home, lakukan physical distancing, work from home juga, dan semangat. Kita harus semangat, kita bersatu di tengah pandemi yang sedang terjadi di Indonesia. Kita doakan Indonesia dan juga dunia supaya keadaan bisa menjadi baik dan kita bisa beraktivitas seperti mana kalanya ya, seperti sebelumnya seperti biasa. Dan untuk teman-teman yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan lupa tetap jaga kesehatan selama puasa, tetap olahraga yang terakhir. Oke, kalau gitu sampai jumpa di